lempar jumroh ini adalah suatu bentuk ilmu hikmah yang sangat dalam sekali, yaitu mengajarkan kepada kita bahwa pada saat seseorang ingin menjalankan spirit of kurban, dia akan diganggu oleh setan. Jadi pada saat seseorang ingin melakukan suatu pengorbanan dalam hidupnya, dia akan diganggu oleh setan. Nah, ini diingatkan dalam kegiatan lempar jumroh tadi. Nah, kita kembali lagi kepada pertanyaan Mbak Seika tadi. Bagaimana kalau kita punya sebagian, kita berikan kepada orang lain. Nah, sebagian tadi itu yang harus membawa spirit of kurban. Ya, sebagian itu harus membawa spirit of kurban. Misalkan kita punya maaf ya, kita punya 2 gunung emas. Baik. Kalau kita cuman sebagiannya kita ukur dengan apa? Nilainya yang sangat kecil begitu. Kambing ya? satu atau TV atau sapi satu gitu ya. Kita bagikan udah gitu, terus ini mohon maaf ya, pakai minta di syuting televisi lagi, kan banyak itu. Betul. Ya, serah terima akhirnya, sapinya satu serahkan gitu ya. Tapi kita semua tahu bahwa dia hartanya itu bukan hanya sapi saja, dia punya 2 gunung berlian. Baik. Ya, saya pikir itu bukan spirit of kurban. Nah, yang dimaksud di sini dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah jangan dilihat dombanya yang muncul, tapi pada saat bagaimana perjalanan sampai domba itu muncul, spirit of kurban itu yang harus dilihat. Jangan terus kemudian dipenggal nggak jadi kena kepala, muncul kambing, nah kambingnya saja yang dipakai, kan begitu. Betul. Tapi bagaimana sampai muncul kambing itu lupain saja, yang penting kambingnya saja. Nah, saya pikir ini kurang tepat ya, spirit of kurban itu harus dihadirkan. Nah, itulah kira-kira yang saya pikir untuk kita jadikan sebagai bahan renungan kita, Mbak Seika. Kenapa? Karena pada saat kita menghadirkan spirit of kurban, wow, itu luar biasa sekali begitu ya. Miracle akan terjadi, jangan salah, miracle akan terjadi. Baik, nanti kita bahas lagi Ustadz Sony di segmen berikutnya mengenai tadi spirit of kurban dan juga kira-kira miracle seperti apa yang akan didapatkan begitu ya ketika seseorang sudah ikhlas menjalankannya. Oke pemirsa, tetap bersama kami, The Power of Soul akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Anjing yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Tinggi itu bisa menarik lemak-lemak keluar. Jadi orang-orang yang sering makan berserat lebih langsing seperti saya. Kalau mau dapat ade, taruh gula-gula di jendela karena burung bangau nanti akan bawa ade. Kadang orang tua tuh juga rasanya enggan ya, malu. Kalau kita bicara pendidikan seks, ini jangan-jangan hubungan seksualitas dan sebagainya. Ini tetap dikata siapa? Kata dokter. Kembali lagi bersama saya Sheika dan tentunya masih di The Power of Soul, masih dengan Ustadz Sony Sutrisna. Ya, The Power of Soul ini adalah pengobatan alternatif tanpa jamu, tanpa obat, tanpa jarum suntik,
dan juga tanpa pijit-pijit, tanpa klinik ataupun tanpa tulisan dari agama-agama tertentu, dan juga pastinya tanpa bantuan jin, sehingga aman dan tidak mengandung unsur musyrik ya. The Power of Soul Clinic ini dapat mengobati berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit medis maupun juga penyakit non medis tentunya ya. Alamatnya sudah tertera lengkap di layar televisi Anda. Baik Ustadz Sony Sutrisno, kita lanjutkan lagi pertanyaan Syekha tadi yang sempat terputus begitu ya. Kira-kira ketika tadi kita sudah mendapatkan spirit of kurban tadi, kira-kira miracle seperti apa yang nantinya akan kita tuai? Nah, saya pikir ini suatu pertanyaan yang baik sekali ya Mbak Zeka. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, di dalam kitab suci Allah sebenarnya sudah menjelaskan bahwa akan terjadi miracle, akan terjadi sesuatu yang luar biasa apabila spirit of kurban ini terjadi. Saya ambil contoh misalkan pada saat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat beliau melaksanakan spirit of korban untuk mengorbankan putranya, maka terjadi miracle, muncul domba. Domba itu jangan diidentikan domba saja, keluar gelondong domba, tapi domba itu diidentikan sebagai rezeki, karena masyarakat di sana itu makanannya kambing ya. Jadi domba itu jangan dilihat sebagai hewan, tapi lebih dilihat bahwa ini muncul rezeki. Jadi akibat spirit of korban muncul rezeki. Saya ambil contoh lagi misalkan, akibat spirit of korban muncul miracle lagi. Dalam kisah Kun Fayakun saja contoh, bagaimana pada saat itu Nabi Musa, beliau dengan spirit of korban, beliau mengorbankan jiwa dan raganya untuk menolong orang-orang tertindas dari penindasan Fir'aun. Coba lihat, terjadi miracle bukan? Ya, lautan terbelah. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa melihat bahwa spirit of korban itu punya power untuk menciptakan satu miracle. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci. Maukah kau aku tunjukkan satu perdagangan yang sangat menguntungkan bagi dirimu? Di mana Allah mengatakan, berjihadlah kau baik jiwa maupun hartamu. Arti berjihad itu apa? Berkorban. Ya, korbankan jiwa maupun hartamu. Dengan tentunya dengan tanda kutip yang positif ya, dengan yang positif, bukan yang dengan cara ngawur-ngawuran, tapi dengan cara yang positif. Kita korbankan harta kita untuk tujuan positif, maka akan muncul miracle. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini dan juga referensi-referensi dari kitab suci Al-Quran tadi, para pemirsa, mungkin pada saat ini ada para pemirsa yang sedang sakit ya, sakit, mungkin susah untuk cari pengobatan dan segala macam. Aduh, bagaimana ini? Mungkin para pemirsa bisa mencoba ya untuk menggunakan spirit of korban. Siapa tahu bisa menemukan miracle berupa kesembuhan. Ya, spirit of korban bisa macam-macam. Kita mungkin punya harta tidak banyak ya, mungkin tidak seperti konglomerat itu. Kita mungkin punyanya cuma 2 sendok teh misalkan. Ya, kita cuma punya 2 sendok teh. Apa yang bisa saya korban? Korbankan sendok teh saja. Jadi jangan dilihat dari hartanya, tapi dilihat dari spirit of korbannya. Nah, spirit of korban itu yang harus kita lihat. Nah, pada saat kita menjalankan spirit of korban itu, insya Allah miracle itu akan terjadi. Bukankah itu yang hendak Allah sampaikan kepada kita manusia ciptaannya di dalam kitab suci tentang kejadian-kejadian ya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melakukan perintah Allah untuk mengorbankan sehingga muncul domba, bagaimana kisah para nabi pada saat mereka berkorban jiwa dan hartanya, akhirnya muncul kun fayakun, mujizat dan segala macam. Kenapa kita tidak? Kalau pada saat ini mungkin kita sedang menghadapi satu dilema dalam hidup ini, gunakan spirit of korban, bantu saudara-saudara terdekat kita ya, siapa tahu miracle itu akan datang. Saya pikir demikian. Oke, itu jika dikaitkan dengan keseharian kita begitu ya, mungkin harus lebih introspeksi diri begitu kali ya. Karena apa? Kenapa nih ada yang belum sembuh atau bagaimana? Mungkin salah satunya dengan spirit of kurban ini dapat terjadinya suatu miracles begitu ya. Oke, Ustadz, kalau kita balik lagi ke mengenai tingkat penghasilan seseorang, ini kan hal yang tentunya ada klasifikasinya. Ini apakah ada tingkatannya ketika kita ingin berkurban dilihat dari segi penghasilannya? Ya, begini ya, kalau kita melihat spirit of korban ya, semua orang bisa untuk melakukan pengorbanan. Betul. Ya. Semua orang bisa. Katakanlah dia tidak punya uang sama sekali. Sama sekali dia adalah orang yang tidak punya uang.
Tapi apakah dia harus berhenti melakukan spirit of korban? Kan tidak. Ya. Bisa saja misalkan dia melakukan spirit of korban terhadap waktunya. Ya, bisa macam-macam dia bisa lakukan. Yang jelas dia merasakan ada sesuatu yang dia korbankan. Spirit of korban itu dia akan menghasilkan power, dia akan menghasilkan energi yang sangat miracle. Itu saya yakinin sekali itu. Dan memang itulah yang dikisahkan oleh Allah di dalam kitab suci. Yang bagaimana para nabi itu kan mereka tidak semuanya orang kaya. Betul sekali. Ya, para nabi tidak semua orang kaya. Tapi mereka melakukan spirit of korban. Dan mereka mendapatkan miracle. Nah, saya pikir ini kenapa tidak dicoba ya, kalau pada saat ini mungkin ada para pemirsa yang sedang sakit ya. Kalau kita punya harta yang cukup banyak berlimpah ruah, lakukan spirit of korban, berikan kepada saudara-saudara terdekat. Memang timbul godaan, sayang, saya setengah mati nyari ini semua, atau timbul godaan yang macam-macam. Tapi itulah yang dialami oleh para nabi. Makanya ada lempar jumroh. Jadi kalau kita lihat di Mekah sana ada orang lempar jumroh, bukan terus kemudian kita mentimbuk-timbukan batu, bukan. Tapi hikmah di balik lempar jumroh ini apa? Ternyata hikmahnya adalah setiap orang pada saat dia melakukan spirit of korban pasti diganggu sama setan. Setan dalam bentuk keraguan, entah jangan-jangan nanti kamu bantu dia kaya, dia nggak akan ingat sama kamu. Jangan-jangan, semua banyak jangan-jangan. Nah, kalau kita berhasil melewati gangguan tadi, kita berhasil melakukan lempar jumroh tadi, miracle akan terjadi. Saya pikir demikian. Baik, ya luar biasa sekali. Kalau kita berbincang-bincang dulu sejenak dengan Ibu Ani begitu ya. Ibu awalnya dengan keluhan apa Ibu yang dirasakan? Saya vertigo. Baik. Dan sama asam urat. Terus tangan kaki yang sebelah sini itu rasa sakit gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi Ibu Ani ya, kira-kira tentang cerita inspirasinya ini Ibu ya. Kita akan jeda dulu sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena The Power of Soul akan segera kembali. Tetap hanya di JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Energi yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di The Power of Soul. Bagi pemirsa yang ingin langsung datang ke The Power of Soul, kliniknya bisa dicatat alamatnya berada di Jalan Utan Kayu Raya, nomor 24 Jakarta Timur. Call centernya atau nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu di 0218582029 atau di 0218500413. Websitenya yaitu di www.powerofsoul-indonesia.org ya. Klinik The Power of Soul akan buka setiap hari. Ya, mulai dari pagi jam 9 hingga jam 8 malam. Kita lanjutkan lagi cerita Ibu Ani tadi ya Ibu ya. Iya. Oke. Akhirnya setelah coba berbagai macam cara di medis, akhirnya belum ada perubahan yang signifikan Ibu. Masih tetap sakit yang dirasakan. Sakit. Kalau ini kambuh lagi. Datang lagi ke dokter lagi, kambuh lagi. Gitu. Sampai saya maksudnya lalan obat itu 5 kali
butir itu saya telan. Saya mah kalau sama obat nggak takut. Apa aja saya nggak takut. Yang penting saya sehat. Iya. Gitu. Tapi kemudian bagaimana akhirnya setelah ibu menonton di JAK TV begitu ya? Akhirnya Iya, saya ibu berani nggak berani, saya beraniin ya Allah. memutuskan ya. Masa mujizat Allah nggak akan ada obatnya gitu, semua kan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang katanya. Yang penting kita usaha menjalanin dah gitu, yakin saya ngajak Ikhtiar, ya? sama teman berdua itu akhirnya sama orang. Oke. Nah, pada saat itu ibu datang ke The Power of Soul Clinic begitu ya. Apakah satu kali terapi ibu sudah merasakan adanya perubahan? Alhamdulillah banget, sangat Satu kali alhamdulillah. terapi, Iya, Masya benar. Allah. Mujizat Allah gitu, sangat dasar ya Allah. Karena ya saya yakin itu. Jadi alhamdulillah saya benar-benar gitu merasakan malam itu tuh enak sekali gitu. Jadi ini ya, tangan kan tadi buat ngangkat ini kan tadinya nggak bisa. susah. Gitu. Oke. Jadi Bu Ani ini mempunyai spirit of health yang kuat begitu ya, Pak Kuat gitu Ustadz pokoknya, Soni ya. kencang kuat Semangat gitu. yang luar biasa Semangat ya. 45. Oke, baik Ustadz Soni, kalau sebenarnya di klinik The Power of Soul ini bisa menyembuhkan penyakit apa saja yang benar-benar bisa ditangani dengan baik? Iya, yang pertama mesti kita ingat dulu ya, bahwa yang bisa memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Betul. Manusia tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Nah, tinggal sekarang bagaimana agar supaya Allah mau mengabulkan permohonan kita. Kan begitu. Nah, kembali lagi bahwa ternyata Allah itu sangat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selama kita mau melakukan ikhtiar dan kita yakin, ya, ikhtiar, yakin, terus kemudian kita banyak berbuat baik dalam hidup ini, terus kita mau berdoa, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Dan sesuai dengan tema kita malam ini, yaitu kurban tadi Mbak Seka, saya teringat bagaimana orang-orang hebat ya di dunia ini yang mereka melakukan spirit of kurban dan mereka mendapatkan miracle. Saya ambil contoh misalkan ya contoh para pahlawan, para pejuang ya. Mereka akhirnya mendapatkan gelar pahlawan dan dihormati sampai dengan hari ini. Saya ambil contoh lagi misalkan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela misalkan. Beliau melakukan spirit of kurban. Beliau melakukan perjuangan menentang politik apartheid ya. Sekarang lihat, dia dikenal sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika dan akan dikenang sampai dengan kapanpun. Jadi spirit of kurban ini punya power. Karena itu saya ngajak diri saya dan juga para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kalau memang pada saat ini kita sedang menghadapi suatu cobaan yang berat dalam hidup ini berupa penyakit ya. Selain kita berikhtiar, kita berdoa, jangan lupa lakukan juga spirit of kurban. Ya, korbankan yang apa yang kita sukai ya, kepada orang-orang terdekat kita dahulu. Jadi ini mudah-mudahan ya, karena spirit of kurban ini luar biasa sekali powernya, dan Allah sendiri mengkisahkan tentang kekuatan kurban ini dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi luar biasa sekali. Bahkan kurban itu sendiri dijadikan sebagai suatu kegiatan yang wajib di dalam khususnya umat Islam. Saya pikir demikian. Betul, baik sekali. Nah, kalau kita lihat lagi dari kurban ini Ustadz ya, mengenai spirit of kurban, jika kita kaitkan dengan spirit of health begitu ya, apakah memang kalau kita mempunyai spirit ataupun power of spirit kita yang luar biasa akan membuat kita terjaga jauh dari berbagai macam jenis penyakit? Iya, udah otomatis ya, kalau kita banyak berkorban dalam hidup ini, otomatis biasanya si manusia tersebut dia pasti akan dalam hidupnya pasti akan memiliki suatu ketahanan hati, ketahanan kolbu ya, yang lebih bagus. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai spirit of kurban, manusia tersebut harus mengurangi ego di dalam dirinya. Nah, untuk bisa mengurangi ego, dia harus mengurangi kotoran-kotoran hati. Jadi dengan berkurangnya kotoran hati, egonya menurun, otomatis dia gampang melakukan spirit of kurban. Pada saat yang bersamaan, dengan dia mengurangi egonya, otomatis yang bersangkutan juga hidupnya jauh lebih rileks, jauh lebih santai. Baik. Jadi hidup ini dijalani dengan sangat santai. Nah, ini yang akan berpengaruh kepada
kesehatan tubuhnya. Oke, jadi dimulai dari bersihnya hati begitu ya? Ya, saya Oke, pikir baik. semuanya memang awalnya dari sana. Oke, baik. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Ustadz Sania. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di The Power of Soul karena kami akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Kayak apa rasanya, pasti seger banget ya, udah pasti kebayang gitu rasanya. Apa yang telah terjadi dalam sepekan terakhir? Octopus bowl atau takoyaki kami sudah jadi seperti ini. Meleleh-meleleh gitu ya rasanya, wah. Kalian keselio aja pada waktu itu pertama-tamanya. Kok dipijat sampai 2 kali masih sama aja. Dan langsung kita ke dokter. Begitu dokter bilang, wah itu ya cek darah, cek laboratorium, dia bilang begitu. Begitu dilihat, wah ginjalnya rusak, dia bilang begitu. 4,7 sudah, tapi di ambang batas sudah. Sedikit lagi, mesti harus cuci darah. Itu udah nggak bisa jalan saya udah. Kira-kira